Jadi mohon izin Bapak Ibu semua, mengingat kita sudah uh, siang 10.19, sesuai dengan arahan pimpinan, saya mau bikin memandu jalannya rapor hari ini dan Pak Asisten telah hadir bersama kami di sini. Pak Asisten ini konsisten dan terus dampingi di Rokum untuk kembang ya. Terakhir Pak Asisten juga hadir dalam diseminasi hukum adat ke Baduy. Beliau memimpin langsung kita ke Baduy. Dan oleh karenanya dukungan pimpinan seperti ini menjadi spirit buat kami di bawah terus Mas. Dan barangkali mohon izin dari narasumber Pak Asisten ada dari JPP, teman Mafia Sementinta, nama Pak ya. Mungkin sebelum ke narasumber terkait dengan terjemahan, kami mohon arahan dulu ke Pak Asisten untuk kebijakan uh, JDH di Bus Banten dan juga untuk pengelola JDH Sebanten. Jadi hadir di sini seluruh kaum kota, kami undang plus Sekwan Sebanten untuk hadir di dalam rapor ini. Karena berdasarkan Pergub kita yang baru, Pergub 9 2025, teman-teman itu adalah anggota JDH Persiban. Ini sudah kita tegaskan di dalam Pergub kita bahwa kota JDH Persiban itu ada juga provinsi Banten sendiri, Pemda Kota, perguruan tinggi, DPRD provinsi dan juga itu Pak Asisten mohon arahan lebih lanjut untuk kegiatan hari ini. Pada Pak Asisten dipersilakan. Aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera yang terhormati dari Kementerian Hukum yang memimpin dari Kementerian Pendidikan dan Kabupaten Kota yang hadir. Karena habis itu 3 hari mudah-mudahan sudah jalur ini kembali dengan seperti 3 hari ini Pak kita lagi kita kembali pada aktivitas kita dan lupa ucapan saya kepada khususnya tahun ini dan nanti ya melihat ada yang pakai kebaya itu mengadakan hari Kartini. Nah, mudah-mudahan kalau baju itu simbol, tapi yang penting adalah faktanya apa adalah perjuangan Ibu Kartini terkait dengan kesetaraan, terkait dengan apa namanya eh, aktivitas di sektor yang luas, tidak hanya ibu, tidak hanya aktif dalam bidang eh, keluarga, rumah tangga, itu yang paling utama, tapi juga di sektor lain, sektor publik, pemerintahan, dan lain sebagainya. Hari yang berkaitan dengan ibu-ibu ini kan banyak hari ya. Hari Kartini, 7 Desember, 2 Desember, Hari Ibu. Dan saya sebagai bapak sebenarnya mewakili kaum bapak agak iri juga, tidak ada yang berkaitan dengan bawa bapak. Ya, jadi ini maksudnya berarti semua hari, ya semua hari berarti miliknya hari bapak ini. Nah itu ya masih lebih banyak bapak lah kalau ini.
Ya, ini dua atau itu, ya saya ke Bapak. Kalau bagi-bagi itu begitu, eh, yang diberikan, berarti sisanya itu tidak dibagi, lebih banyak yang tidak dibagi. Gitu. Ya, sekali lagi selamat untuk ibu-ibu semua sehat dan senantiasa tingkatkan uh, dedikasinya di konteks atau di hal yang lebih luas kepentingan masyarakat dan negara kita. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita membahas atau berdiskusi tentang jaringan dokumentasi hukum. Jadi kalau dalam perspektif yang lebih luas, dalam perspektif pemerintahan, ini adalah bagian dari kita untuk bagaimana berinteraksi antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi dalam dunia yang semakin berkembang saat ini, dalam sistem pemerintahan yang mungkin kita sudah mengalami pasang surutnya. Nah, saat ini satu hal yang menjadi pegangan kita adalah kita tidak lepas dari sistem pemerintahan yang demokratis. Nah, sistem pemerintahan yang demokratis itu salah satu pilarnya adalah bahwa pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum. Hukum itu ya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, tentu semua hal yang menjadi kewajiban pemerintah atau salah satu fungsi yang di pemerintah yaitu fungsi regulasi pengaturan itu harus dituangkan dalam produk peraturan perundang-undangan. Jadi regulasi kita tidak boleh serta merta, tidak boleh semena-mena, tapi sebuah regulasi yang memenuhi prinsip-prinsip atau kaidah perundang-undangan, termasuk dalam hal ini adalah eh, prinsip hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya itu saja tidak cukup. Yang berikutnya adalah bagaimana regulasi atau pengaturan yang menjadi fungsi pemerintah itu betul-betul melibatkan masyarakat, mulai dari tahap penyusunan pada saat formulasi, kemudian pada saat nanti penetapan dan dalam pada saat sebuah perundang-undangan itu dilaksanakan. Jadi intensitas komunikasi dengan masyarakat itu menjadi sesuatu yang kritis, menjadi sesuatu yang penting, dan itu sangat menentukan bagaimana pelaksanaan sebagai sebuah perundang-undangan itu bisa berjalan. Sebuah kebijakan, sebuah kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebaik apapun itu, tapi ketika proses interaksi atau komunikasinya itu tidak intensif, itu seringkali bisa disalahartikan, seringkali menjadi menemui banyak hambatan pada saat pelaksanaan. Nah, interaksi atau komunikasi itu ada yang di mana? Nah, salah satunya adalah melalui yang namanya JDI, Jaringan Dokumentasi Hukum. Jadi JDI menjadi kanal, menjadi instrumen kita untuk berkomunikasi antara pemerintah dengan rakyat dalam hal hukum peraturan perundang-undangan yang kita miliki, yang kita buat. Nah, sebenarnya kalau mengikuti dinamika yang sekarang, model atau pola komunikasi itu sudah sedemikian berkembang di dalam era industri 4.0 ini, pola komunikasi atau interaksi kita sudah sedemikian progresif. Ya, dulu mungkin pengumuman, misalnya ada perda, ada pergub, ada perbu, gitu. Mungkin ditempel, gitu ya, di lembar papan pengumuman. Yang berkembang sekarang ada yang namanya JDIA, jaringan komunikasi hukum, mungkin secara elektronik, ada web, dan lain sebagainya. Nah, ada satu lagi sebenarnya media yang sekarang sudah sedemikian masif mewarnai kehidupan kita,
Dan ini kelihatannya masih belum belum dimasuki oleh kaitan semua pihak. Bahkan tidak hanya satu, ya macam-macam, bisa dua, bisa tiga, semuanya aktif. Bahkan hari-hari kita tidak lepas dari yang namanya membuka medsos, terutama ibu-ibu yang jam mungkin ya. Bahkan dari survei itu sehari bisa 5-6 jam masyarakat kita internet. Ya internet berarti dalamnya adalah medsos. Nah, menurut saya ini kaitannya dengan GDIA itu sebuah fenomena yang jadi tantangan kita. Tantangannya adalah bagaimana medsos itu bisa kita jadikan sebagai alat, sebagai instrumen kaitannya dengan informasi hukum kita, perundang-undangan yang kita miliki. Ya itu tantangan. Misalnya begini, bisa nggak undang-undang itu muncul di TikTok? Ya, wah, mungkin pertanyaannya ada nggak aturannya? Ya kalau belum ada aturannya ya kita atur. Ya terus bagaimana substansinya? Bisa nggak? Ya kita cari. Ya biasanya TikTok itu kan sekilas-sekilas saja tuh. Kalau kita melonceng atau menyampaikan sebuah ini ada produk hukum baru, kayaknya bisa juga itu. Misalnya bulan ini kita menunjukkan sebuah produk muncul di TikTok misalnya. Jadi TikTok jangan hanya sebagai apa itu untuk komunikasi informasi eh, yang masih sifatnya untuk individual, tapi bagaimana itu dimanfaatkan, didaya gunakan untuk kepentingan institusi kita, pemerintah daerah dan dengan masyarakat kita. Karena itu berkaitan dengan pola kehidupan, berkaitan dengan peradaban, berkaitan dengan apa yang hari ini banyak dipakai dan oleh banyak orang. Jadi secara pribadi saya yakin semuanya sudah menggunakan medsos, tapi tantangan berikutnya adalah bagaimana medsos itu kita gunakan untuk kepentingan pemerintah, kepentingan institusi, dalam hal ini spesifik adalah yang berkaitan dengan JDI-nya. Kalau JDI-nya ini kan lebih pendekatannya ke apa ya, sudah elektronik sudah berkaitan dengan dokumen hukum, tapi menurut saya bisa lebih progresif bagaimana dokumentasi hukum itu kan ujung-ujungnya bagaimana itu diketahui oleh masyarakat gitu. Nah kemasannya atau saluran yang kita pakai ya betul harus disesuaikan dengan yang ada saat ini. Tapi itu sebuah pemikiran, semua ide, dan nanti dikasih dari sisi perundang-undangannya, dari sisi aturannya, jadi nggak bisa nggak bisa apa yang harus kita lakukan, apa yang boleh, apa yang tidak, dan lain sebagainya. Tapi pada prinsipnya adalah interaksi antara pemerintah, masyarakat itu menjadi sesuatu yang penting dalam sistem pemerintahan saat ini, dan interaksi itu tentu kita harus gunakan media-media, gunakan instrumen yang berkembang yang ada saat ini. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Asisten atas arahan dan juga penyampaian yang baik dengan bagaimana ke depan kita akan berjalan dan besok juga sebagai guru kembangnya. Untuk berikutnya, terus saya menampilkan juga nih, Pak Rahmat ada video bahwa kita ketika melakukan ketika kita melakukan alih bahasa, kita juga telah memasukkan ke dalamnya. Kita videonya sedang memasukkan ke dalam media sosial, Pak. Yaitu
YouTube apa TikTok ya? TikTok kayaknya. Eh, jadi di antaranya adalah kita telah minta YouTube apa TikTok ya? Short, Pak. Hah? YouTube Short. Melakukan pembahasan terhadap terjemahan asasi. Nah, kita bersama dengan tim kerja OJH, jadi kita sama di agenda karena dari tim PP. Kita Banten telah memohonkan regulasi dari bahasa dalam ini Pemda nomor 2 tahun 2024 dan sedang pengembangan pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa. Mudah-mudahan upaya ini semakin menjadikan dunia pengobatan semakin jika semakin lengkap dan dengan berbagai regulasi yang diterima. Demikian terima kasih atas perhatian. Nah, itulah Bapak dan Ibu semua. Kami mengundang secara langsung narasumber yang dulu membantu kami dalam melakukan alih bahasa. Nah, saya berharap nanti dengan adanya komunikasi hari ini, ya teman-teman bisa juga mendapatkan pembinaan, arahan dari Fitri ya, dari teman-teman di Fitri di Kementerian Hukum. Nah, kita langsung aja. Tadi Bu Fitri dan Pak Agus, kira-kira boleh siapa dulu yang memberikan materi? Mungkin akan lebih baik Bu Fitri dulu ya, karena Bu Fitri ini merupakan langsung kasubditnya penerjemah dan ini biodatanya Bu Fitri saya rasa sudah diperkenalkan tadi dan kita langsung aja Bu Fitri bisa langsung Bu Ana ya kayaknya lebih saya mau Bu Ana ya. Saya juga dengan Bu Ana belum ketemu langsung, jadi agak sedikit belum clear ya, teman. Jadi Bu Ana ini salam kenal, saya dan undangan, dan barangkali nanti kita akan tapi lebih intens dalam pelaksanaan bahasa karena dan bukan itu sudah secara letter bahwa Birokum itu memiliki tugas mengajukan permohonan penerjemah ahli bahasa. Jadi kami sudah jadi tugas dan sehingga ini kita akan menjadi program yang saya rasakan nanti berkesinambungan. Ini adalah mungkin dan saya rasa Bu Ana silakan memulai untuk menyampaikan materinya dan kami mudah-mudahan di sini bisa menyimak dengan baik. Pada Bu Ana dipersilakan. Baik, terima kasih kami ucapkan Pak Asep. Selamat pagi Bapak dan Ibu dari Pemprov Banten. Dan perkenankan kami menyampaikan salam hormat dari Bapak Direktur Jenderal Peraturan Perundangan, Bapak Dr. Dahana Putra, dan dari Direktur Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem Informasi, Bapak Alexander Palti. Mohon izin, kebetulan saat ini Bapak Direktur sedang mendampingi Bapak Dirjen, ada kegiatan lainnya. Baik Bapak dan Ibu, suatu kehormatan bagi kami bisa hadir pada hari ini, walaupun kami hadir secara Zoom meeting Bapak, dan perkenankan kami menyapa Bapak dan Ibu. Selamat pagi menjelang siang kepada Bapak Asisten Daerah Provinsi Banten, Bapak Dr. Komarudin, kemudian kepada Pak Asep selaku Kabak Peraturan Perundang-undangan, dan Bapak Ibu lainnya, teman-teman di Pemprov Banten. Baik, kami diundang bersamaan dengan kegiatan Rakor JDIH yang saat ini sedang berlangsung di Pemprov Banten yang berkaitan dengan tusi kami adalah penerjemahan peraturan perundang-undangan. Dan izin Pak Asep, seperti yang akan kami sampaikan, Mas Agus sudah share screen kepada Bapak Ibu bisa melihat
paparan kami, Bapak Ibu. Baik. Terkait dengan penerjemahan resmi peraturan perundang-undangan, seperti yang ada pada paparan kami Bapak dan Ibu, sampai dengan saat ini, hasil dari peraturan perundangan untuk tahun 2025, Bapak dan Ibu, kami sudah menyelesaikan 22 peraturan perundang-undangan yang sudah kami terjemahkan dalam bahasa Inggris, yang mana tentunya sudah sesuai dengan glosarium bahasa hukum dalam peraturan perundang-undangan. Dan sebelumnya, pada tahun 2024, kami di Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan sudah menyelesaikan sebanyak 107 peraturan perundang-undangan yang sudah kami terjemahkan dari beberapa kementerian lembaga dan juga Pemda dan Pemkab yang mengajukan permohonan secara resmi kepada kami Pak dan Ibu, di luar yang masih tersisa pada tahun 2024. Kemudian, untuk dasar hukum dalam pelaksanaan tusi kami adalah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah berapa kali dulu diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2018 tentang penerjemahan resmi peraturan perundang-undangan. Mohon perkenan Bapak dan Ibu, untuk Permenkumham nomor 13 tahun 2018 ini tetap kami gunakan walaupun kondisinya mulai dari akhir tahun 2024 Kementerian Hukum dan HAM ini sudah dibagi menjadi 4 kementerian dan kami di Ditjen PP masuk dalam Kementerian Hukum, Pak, karena Kementerian HAM sekarang sudah berdiri sendiri. Baik, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang membuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dan seperti yang kita ketahui Bapak dan Ibu, bahwa terkait dengan tusi yang diampu pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan pada Subdirektorat Penerjemahan Bapak dan Ibu terkait dengan program atau kebijakan dari pemerintah bahwasannya untuk mendukung program strategis pemerintahan di bidang politik, hukum, keamanan dan kesejahteraan rakyat serta mendukung dunia usaha perekonomian dan sesuai dengan peraturan pada JDIH, maka peraturan-peraturan yang ada pada kementerian dan lembaga serta yang ada pada Pemda harus diterjemahkan dalam bahasa Inggris, Bapak dan Ibu. Dan selain dari hal tersebut, tujuan dari penerjemahan adalah sebagai salah satu penyebarluasan peraturan perundang-undangan. Dan juga Bapak dan Ibu, seperti yang kita ketahui Bapak dan Ibu, memang kondisinya sesuai dengan kondisi di Indonesia, tentunya peraturan perundang-undangan seperti yang ada dalam paparan kami masih didominasi peraturan perundangan dalam bahasa Indonesia. Tetapi seperti yang kami sampaikan tadi Bapak dan Ibu, untuk mendukung kebijakan dari pemerintah, bahwasannya kementerian dan lembaga serta Pemda dimintakan untuk menerjemahkan peraturan perundangan yang ada ke dalam bahasa Inggris, Bapak dan Ibu. Dan untuk tata cara permohonan,
nanti akan disampaikan oleh Mas Agus, Bapak dan Ibu, secara kronologisnya Bapak Ibu, tetapi secara besarannya, untuk tata cara permohonan eh, peraturan yang akan kami terjemahkan Bapak dan Ibu, secara garis besarnya adalah dibuat permohonan secara resmi kepada Bapak Direktur Jenderal Peraturan Undang-Undangan Bapak dan Ibu, dan dilengkapi dengan matriks eh, matriks sebelum dan sesudahnya Bapak dan Ibu, dan nanti kami dari subdit penerjemahan, kami yang akan mendampingi Bapak dan Ibu yang sudah menyampaikan permohonan kepada kami untuk bersama-sama, duduk bersama-sama untuk menerjemahkan peraturan yang sudah masuk dan Ibu. Dan seperti biasa Bapak dan Ibu, untuk pengajuan permohonan Bapak dan Ibu itu akan ditindaklanjuti Bapak dan Ibu kurang lebih selama 7 hari. Baik Bapak dan Ibu, itu dulu dari kami. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Mas Agus untuk menyampaikan proses secara resmi terkait dengan permohonan pengajuan penerjemahan peraturan perundangan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Silakan Mas Agus. Ya, silakan Pak Agus dilanjut Ya, materinya. gimana? Oh, materi ini mau pembahasan langsung apa langsung ke Boleh langsung oh saya tunggu menangkap boleh. Ya, dari mungkin kan ya, sedikit penjelasan saja untuk baca permohonan mungkin beberapa Pemkot yang sudah mengajukan ya diantaranya Pemkot Tangerang yang untuk Provinsi Banten ini, kemudian Lebak ya, itu beberapa kabupaten juga udah ada ya, mungkin sudah tahu cara permohonannya sampaikan. Kalau untuk saat ini masih dalam bentuk soft copy saja, langsung dikirimkan melalui email. Biasanya kalau sudah tahu kontak personnya melalui WA. Kemudian untuk yang rencana ke depannya, seperti yang saya sudah sampaikan ke Pemprov Banten melalui Pak Supron ya, kita rencananya mau menggunakan aplikasi e-penerjemahan yang mana semua permohonan tidak melalui email lagi dan WA gitu ya. Ntar kita akan buatkan username berdasarkan biasanya sih nama provinsi, nama kabupaten kota kita namakan seperti itu, dan passwordnya masih standar biasanya. Kita tinggal dimodifikasi saja kalau yang mau berubah. Cuma untuk saat ini yang permohonan melalui aplikasi website ya itu belum berlaku, tapi untuk aplikasinya sudah kita buatkan dari mungkin 5 tahun yang lalu ya. Jadi mungkin untuk berlakunya itu menunggu peraturan yang mempayungi atau mendasari berlakunya penerjemahan nanti. Kami masih menunggu. Jadi untuk permohonan seperti biasa yang cara permohonan disampaikan saja sekarang di di apa dimintakan untuk membuat matriksnya yang tadi Bu Novi sampaikan, ada semula menjadi maksudnya itu bahasa sumber dan bahasa target. Jadi dibuatkan kotak gitu. Jadi sebelah kirinya bahasa Indonesia, sebelah kanannya menjadinya itu maksudnya terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Ya, kemudian setelah itu yang Ibu sampaikan, kita biasanya emang karena seharusnya 7 hari ya sejak tahap permohonan diterima, dikarenakan seperti kita ketahui di tahun 2024 ya, ini sangat apa ya, peningkatannya sangat luar biasa dari 54 di tahun 2023, kemudian 2024 itu menjadi 107. Ini tidak lain karena banyaknya permohonan yang eh, masuk ke kita dalam rangka pemenuhan nilai PDIH ya. Jadinya beberapa permohonan itu banyak berasal dari peraturan daerah, kabupaten, provinsi, kabupaten, kota maupun provinsi. Oleh karena itu, untuk 7 hari ini kemungkinan kita ada beberapa peraturan yang jadi menunggu antrian gitu, karena sesuai dengan siapa dulu yang masuk ya, first in first out gitu aja kalau dari kami gitu. Jadi untuk dimaklumkan bahwa peraturan tidak bisa langsung kita tangani dan kita bahas karena menunggu antrian. Untuk peraturan yang saat ini kita bahas, sebelumnya peraturan
Daerah Provinsi Banten nomor 2 tahun 2022 tentang susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat ini sudah kita lakukan di tanggal 13 Maret ya kalau nggak salah. Itu pas bulan Ramadan, kita bahas dari judul sampai dengan akhir ya untuk batang tubuh ya. Ini sudah kita adakan rapat di tanggal 13 itu. Namun sebenarnya ini kan hanya terdiri dari 7 pasal ya. Dikarenakan batang tubuhnya saja yang baru kami terima, sehingga rapatnya tidak sampai selesai dengan penjelasan. Kita pending terlebih dahulu dan menunggu dari pemerintah Provinsi Banten mengirimkan penjelasan, terjemahan penjelasannya. Dan tidak lama dikirimkan, namun baru hari ini ya kita adakan rapat kembali untuk membahas penjelasan. Untuk materi penjelasannya sudah kami terima, mungkin ini bisa dilihat. Saya share screen dulu. Untuk penjelasannya ini kami terima sudah berupa matrik. Kemungkinan juga ini nggak banyak ya, emang dari batang tubuh juga hanya 7 pasal. Tapi beberapa yang mungkin dari catatan belum memasukkan judul penjelasan. Kemudian ada beberapa pasal yang belum, bukan pasal ya, ini namanya paragraf ya, belum diterjemahkan. Jadi mohon izin untuk yang batang tubuh konfirmasinya saja apakah ada koreksi atau usulan baru. Kalau tidak kita langsung ke pembahasan penjelasannya. Izin Kalau Pak Asep, ini bagus, dan kita lanjut dulu yang itu. Kita ke penjelasan aja. langsung bisa dibahas ya Pak penjelasannya. Ya, ya sebenarnya Baik. gini, kita juga di sini menghadirkan teman-teman dari jadi Banten. Nah, Banten ini hanya ada 8. Nah, kalau kita kemudian masing-masing mengusulkan, ini tergantung kepada niatan masing-masing. Nah, di sana nih kita ada semacam MOU bersama, kalau Dirjen dengan kita dengan wilayah kabupaten Sebanten. Sehingga dengan MOU itu, misalnya ini Pak, saya nanti ke depan ini kita sekaligus nih Provinsi Banten misalnya dapat 8-nya. Jadi Hmm? kalau Izin Pak, menurut putus suaranya Pak. ya, jadi saya di sini kenapa menghadirkan juga punya keinginan ke depan untuk pelaksanaan fasilitasi penerjemahan itu provinsi misalnya hadir untuk kabupaten kota. Jadi kami bisa nih OU dengan Pak Menteri atau mungkin di bawah Menteri untuk penerjemahan ini sehingga Banten ini lebih lebih fokus gitu ya, dan tidak ada yang ketinggalan. Jadi semua kota bisa memiliki penerjemahan. Usulan juga banyak tuh 2023 54 naik ke 107 ya Pak Agus ya, mana ya. Nah kami ingin mengambil satu peran, jangan cuma provinsi aja yang ibaratnya kami ingin pemerintah kota juga. Nah kami akan memfasilitasinya gitu. Jadi sehingga dia akan membuat apa namanya kebersamaannya lebih nyata gitu ya. Ini Pak Agus Pak Ana. Jadi kira-kira ada kemungkinan nggak seperti itu? Walaupun kan nanti tentunya kan secara eh, ada apa ya, kalau di Kumham ada aplikasi khusus ya untuk permohonan ya. Iya, Ya mungkin iya. tadi kan dijelasin nih nanti permohonan itu mulai dari mana, kemana, suratnya seperti apa. Apa ya? Ah, ya. Saya ikuti cuma maksudnya orientasinya kebersamaan pengelola jadi hadiah itu benar-benar ingin semuanya misalkan kebermanfaatan adanya Dirjen PP mobil khusus keberadaan penerjemah. Jadi biar kita kolaborasikan kerjasama atau apa namanya. Namun sepertinya bagaimana mekanismenya itu Bu Ana dan Pak Agus. Hmm. Iya.
Ya, intinya ini melalui satu pintu gitu Pak, maksudnya Pak. Dari Pemprov aja, setiap dari kabupaten, kota dan Ya, pintunya kabupaten. tetap pintunya kami dirjen, maksudnya kami mengakomodir terhadap kebutuhan teman-teman. Oh, Karena gini, Hmm? kayak Oke. teman-teman yang lain misalnya yang belum terdaftarkan, Hmm? tadi kan mereka merasa sulit banget ya. apa belum berani untuk menyampaikan usulan ya. Nah, Hmm. persilakan mau hadir untuk menjembatani keberadaan apa kemampuan dari masing-masing kabupaten kota. Jadi kita kami hadir supaya kabupaten kota juga merasakan bagaimana supaya memiliki uh, namanya peraturan yang dialih bahasakan. Jadi dengan kami begitu. Untuk permohonan sendiri harus dari pusatnya gitu, maksudnya provinsi yang memberikan apa permohonan atau mengajukan Pak, maksudnya. Jadi kabupaten kota diwakili oleh sekretaris daerah provinsi gitu, biar diakomodir. Ya bisa seperti itu atau juga mungkin secara langsung saya juga. Yang penting tidak menyalahi aturan SOP-nya di direktorat aja. Maksudnya ini Pak, boleh nggak ada MOU terlebih dahulu? Hmm. Jadi harus ada yang gimana Pak? Maksudnya Kami, Pak harus ada menggunakan kami, MOU. ya kami di sini saya MOU dengan universitas. Hmm, Ya, Terus, wali. terus. Ya, jadi di sini misal Birokung melakukan MOU dengan Hmm. universitas. Nah, Iya. itu kaitan dengan yang lain bukannya. Maksud saya, kita ingin membangun itu ya lewat adanya kerjasama gitu. Walaupun memang ini kewajiban masing-masing, kewajiban Pak Agus memang menerima usulan, tapi kami ingin menguatkan ada pemeran tambahan diskresi dalam bentuk kebijakan MOU. Seperti periode itu, seperti itu jadi kami 22%. Izin Pak Asep, yang eh, buat izin Pak, supaya kita sama-sama clear. Tadi yang sampaikan Mas Magus, apakah pengajuan permohonan dari Pemprov Banten itu, apakah yang dimaksudkan Pak Asep itu satu pintu, atau bagaimana Pak? Karena izin Pak, sesuai dengan SOP di kami, untuk permohonan penerjemahan itu tidak selalu harus satu pintu. Dalam arti, misalnya dari Pemprov dari Tangerang Kota itu bisa langsung mengajukan permohonan langsung Pak kepada Bapak Dirjen Peraturan Perundang-undangan. Nah, seperti itu Pak. Tapi tadi izin kami sepintas kami mendengar Bapak menyampaikan akan ada kerjasama dengan beberapa kampus ya Universitas. Pak ya. Kalau saya tidak salah Pak, karena izin suara Bapak kebetulan putus-putus. Nah, kalau memang terkait dengan kerjasama dengan beberapa kampus, kami setuju kalau itu diakomodir oleh Pemprov Banten. Seperti itu dari kami Pak Asep, terima kasih. ya baik. Eh, dari sisi kami memang apa namanya tidak akan melabrak terhadap SOP-nya kementerian di sana. Prinsip memang masing-masing kabupaten kota bisa mengajukan prinsip. Cuma ketika itu mengajukan, uh, kami kan membina kabupaten kota ini sebagai anggota DPH. Jadi kami ingin juga ada peran membantu teman-teman di kabupaten kota. Kalau yang aktif seperti Kota Tangerang, ya kita karena memang kebijakan di level atasnya mendukung. Tapi mungkin Hmm. di level yang lain, di kabupaten kota lain, yang masih mati suri lah. Kira-kira harus ada yang mendorong-dorong supaya mereka pun bersemangat mengajukan. Kan persyaratannya itu kan juga tidak melulu cuma surat, tapi juga harus ada apa namanya ahli bahasa yang dibuat berdasarkan kompetensi di sini dulu kan Bu Ana ya. Jadinya dan kami tetap harus buat dulu bahasa Inggrisnya kan ya untuk disampaikan dalam metrik kan. Saya rasa nanti kita akan dengan juga lah dari PA jadi
di Banten seperti apa keinginannya untuk Kalibahasa. Yang sudah aktif adalah Provinsi Banten dan Kota Tangerang saja. Nah, yang lainnya nih masih, sepertinya masih harus didorong. Dulu waktu saya didorong oleh Pak siapa yang PPHN, Pak Eden ya, Pak Iden, Pak Diden. Itu Pak Diden selalu memprovokasi saya untuk ayo Banten, ayo Banten. Nah, alhamdulillah kita memang tetap ini ya dorong untuk mengikuti. Alhamdulillah begitu. Nah, saya juga ini karena Alibaba ini hal baru di Provinsi Banten, kami ingin ya semakin meningkatkan sinergitas ke depannya gitu ya. Ya mungkin itu nanti kita diskusi. Silakan Pak Agus dilanjut untuk bagaimana bagian praktek ya. Ini teman-teman dari kota nanti ketika kita mengusulkan kita akan dibahas seperti ini. Bisa lewat Zoom, juga bisa langsung ke sana. Saya waktu pertama langsung ke sana. Waktu yang bukan Perda nomor 2 ini. Waktu tentang Perda nomor 7. Nah, sekarang waktu itu karena uh, kondisi rekor pusing ya, semua dibuat pusing, sehingga kita nggak bisa ke sana, kira-kira gitu. Kita waktu itu pakai Zoom. Makanya dilanjutkan, Allah Pak Agus dilanjutkan, bagaimana kemudian bentuk diskusi ketika adanya kegiatan yang dilaksanakan di Dirjen PP. Pada Pak Agus, silakan dilanjutkan. Pak Sifon, ada ini nggak? Ini salah satu kelemahan. Sini. Masih Pak. Itu aja Pak, kalau pasti dulu relasinya dari kami. Kami setuju untuk dari Pemprov sebagai ininya, pemerintahan pusatnya untuk mendorong dari kabupaten-kabupaten yang belum dan permohonan untuk pembahasan ini. Suara tidak terdengar Pak. Maaf, tadi saya lupa unmute. Untuk umum, tadi diulang lagi yang penjelasan karena belum ada, ini harusnya ditulis juga Indonesianya sampai dengan tentang judulnya, tentang peraturannya. Eh, Pembahasannya, diskusinya saya bacakan apabila ada masukan atau koreksi dari teman-teman langsung sampaikan saja. Soalnya tidak ada sesi tanya jawab setelah apa di tengah-tengah ini, langsung saja saya bacakan mengalir. General, the diversity of characteristics and types of villages or
what is called by other names. Do not, ya ini harusnya kayak kata apa ya, tensesnya yang present ya. Dan ini biasanya merujuk ke keragamannya ini yang singular ya. Harus ini pakai das. Ini, sorry. Has not become an obstacle for founding fathers of this nation to make their choice in the form of a unitary state. Although it is realized that a unitary state there needs to be homogeneity, the unitary state of the Republic of Indonesia still provides recognition and guarantees for the existence of legal community units and added law community units along with their traditional rights. Through amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, recognition of added law communities is reinforced through the provisions in Article 18B, Section 2, which states recognizes and respects the united of added law communities and their traditional rights, long as these are still alive and in accordance with the development of society and principles of the unitary state of the Republic of Indonesia, which are regulated by law. Ini karena eh, tadi pakai community ya, society terlalu sempit kami lihat, jadi biar uh, publiknya atau publik ini masih umum dan general ya. Other villages have a right of origin that are more dominant than village origin rights since they were born as indigenous. Ini juga adat ya, guys ya. Adat communities. Kita biasa indigenous, sounds-nya agak negatif, jadi kita menggunakan adat aja tanpa kita terjemahkan indigenous in the community. Oh, ini nggak udah ada dua nih di tengah-tengah ya. Sejak desa adat daripada hak usul desa lebih dominan daripada hak asal usul desa itu lahir sebagai, kan ada yang missing ya, sebagai original, original sebagai origin, sebagai komunitas asli yang ada ini di tengah ini aja, amongst community, nggak usah ada community lagi ya, among adat communities. Ini asal, ini maksudnya komunitas asli, ini maksudnya origins. Kemudian adat village is a customary law. Ini adat juga kita nggak terjemahkan. Hukum adat, adatnya huruf besar, huruf kecil. Adat law community unit that historically has territorial boundaries and cultural identity from on a territorial basis that is authorized to regulate and manage the interests of the village community based on the right of origin. The implementation of adat law community unit as existed in lives in the area of the province of Banten, which has unique government system, namely Baduy tribe, located in Kanekes village, Lewi Damar district, Lebak Regency. Ini adanya di Kabupaten Lebak. Kemudian in Baduy community, there are two government system, namely national system and traditional system atau adat. Both systems are combined or dialkulturasi ya, alculturated in such a way that there is no clash. Nationally, the Kanekes people are led by the village head called Jaro Pamarentah, which is under the sub-district head, while customarily they are subject to the highest Kanekes adat leader, namely Pun. In body government,
There is a leader system that includes a number of officials with their own designations. The orientation of each leader is to the highest leader, which is Pun. They are considered as a unit of the highest leader to overcome all aspects of life in the world and have a relationship with Karuhun. Karuhun juga dimiringin nih untuk kata-kata yang in not apa bukan bahasa Inggris in the pun unit kayak pun juga kita miringkan. Seniority is determined based on the flow of relatives for certain law roles in the implementation of Sunda Wiwitan customs and religions. Customnya nggak boleh jamak ya. Kalau customnya jamak jadi ini bea cukai dia. Jadi customnya tanpa S. Distinctly, the Lebak Regency government has enacted four regional legal products that regulate existing adat law community. So that it requires special arrangement to regulate the institutional structure, filling position, and the term of office of the adat village head. Kemudian mengingat ini kalau bisanya sih kalau consider menimbang ya. Ini bisa in view of aja, in view of that atau observing ya. Kita bisa pakai observing kalau bisa di peraturan. Observing that until now there are 522 adat law community units that refers to several main kasukuhans. Ini juga bahasanya bahasa bukan bahasa Inggris ya, nggak usah pakai S ya. Among others, kasukuhan adat Baduy, ini nama-nama ya. Ini juga miring ini. Kasepuhan Cilotek, Citorek, Kasepuhan Carubcuk, Kasukuhan Cisumsang, agak susah ya ngomongnya. Kasukuhan Cisitu, Kasukuhan Karang, Kasukuhan Cibarini, Kasukuhan Pasir Cerduk. Ini aja dah. Semuanya kan non Inggris. Jadi kita miringkan Jika Thomas. Oke ya. Dalam rangka, in order to implement the provisions of Article 109 on Law Number 6 of 2014 on villages, stating that the institution structure, filling of position and term of office, ini samain aja dengan judul ya. Takutnya ini saya walaupun tadi bahasa Inggrisnya hampir sama, samain aja struktur katanya. Is issue. A regular regression on ini is issue. Of-nya kecil ya. N-nya juga kecil. Paragraf selanjutnya. This regular now regulation is the main regulation that does not homogenize the local government system in the Regency of Lebak, but instead accommodates the diversity of the local government system so that it needs to be followed up with other legislation in the Regency of Lebak. Peraturan daerah ini menjadi pedoman. This regulation is a guidance for the Regency of Government. Or the Regency Government, especially the Lebak Regency in the province of Banten, in structuring the institutional structure, filling position, and terms of office of the head of the adat village. Ini ada titiknya nggak, Pak? Saya tadi kasih kasih titik karena inisiatif aja. Biasanya ada ya di mohon izin dicek juga peraturannya. Soalnya titik koma juga kita ngikutin Indonesia. Ada yang buka peraturan aslinya atau bahasa Indonesianya. Soalnya kita udah sampai penjelasan ini, udah sampai pasal demi pasal, cukup jelas semua, sudah selesai. Saya kira perlu dibacakan. Untuk cukup jelas kita glosariumnya sufficient clear. Ininya penambahan lembaran negaranya kita tambahkan de ya, ini kurang de.
the Regional Gazette of the Province of Banten. Ini aja Pak, saya nanyain aja ini ada titiknya nggak di akhir paragraf sebelum pasal demi pasal. Ada yang standby di ini untuk melihat peraturannya. Izin Pak Asep, Ya, ada eh, titiknya nggak Pak? ini ada standby gitu. Nggak ada ya? Saya Soalnya baru kan tadi peraturannya belum ada terjemahannya. Yang paragraf terakhir. Mungkin itu aja Pak Asep yang bisa kami sampaikan Pak. Mungkin Ibu Novi ada tambahan. Kalau dari saya cukup sampai dengan penjelasan pasal demi pasal, kemudian pasal 7 cukup jelas dan diakhiri dengan tambahan lembaga negara. Untuk nomornya sudah benar ya, tuh, nomor 96. Baik Ibu Novi. ya baik, terima kasih nih Pak dan Bu Lafi. Mungkin kita akan sedikit bertanya ya, sampaikan beberapa hal berkenaan dengan pola dalam praktek alih bahasa ini ya, Mhm. Bu Lafi ya dan Pak Agus ya. Mhm. Pak Uli, barangkali ada yang mau di ini tanya? Ada, Pak Agus juga. Gimana? Ya, bisa Ada mendengar Pak Agus? ada pertanyaan? Ada sharing info atau beberapa hal yang ingin kita ketahui terkait kata atau frase yang mungkin bisa kita dapatkan informasinya dari Pak Agus biar ada pembelajaran buat kita juga. Oh Di iya, situ. untuk yang glosarium belum pernah baca ya Pak. Kita kan punya daftar istilah yang sudah kami seragamkan setiap peraturan perundang-undangan kami terjemahkan. Itu sudah ada yang menerima atau memegang biar jadi dasar biasanya. Itu Belum ya? bisa. Biasanya kalau ada kirim aja. Kalau kalau tidak ini Pak, kita di website kami kan ada ini fitur. Kalau Bapak buka peraturan.go.id bisa di situ dicari fitur yang layanan ya kalau nggak salah. Saya izin share coba ya. Itu juga istilah-istilahnya sudah kami masukkan di situ, tinggal di searching dan sesuai kebutuhan aja mau dicari kata apa. Yang itu yang mungkin kata-kata atau istilah-istilah yang udah kami input di sana yang biasa kami pakai. Jadi di peraturan.go.id ini izin saya share untuk webnya. Mana ya? Jadi selain glosari juga mungkin Pak Agus ya. Gimana? Selain glosari tadi yang kata-kata Ah, ini glosari ada juga kita perlu kombinasi dengan collocation tadi. Kata-kata yang berkamus apa? collocation. Apaan? Izin Pak. Gimana Pak? Mohon maaf. Selain Suara putus-putus lagi. glosari, selain Heeh. glosari kan ada glosari istilah ya. Di Heeh. berlaku juga kita perlu Iya. lihat collocation namanya apa tuh bagus. Putus. Putus Pak, maaf Pak. Apa ya? Putus gitu ya. Putus-putus. Nggak menangkap intinya, jadinya saya nggak bingung dan pertanyaannya. Gimana? Izin Pak. Bisa diulang lagi. Putus ya. Ya, ini biar panggilnya mendekat ke sumber suara nih. Hmm. Paroli ini yang membantu untuk terjemahan awal. Pakai syarat Hmm. bisa menyampaikan ke anak plus dengan kita yang lain yang ada di apa namanya kantor perusahaan arsip. Nah, nanti di teman-teman di kota pasti kan ingin menyampaikan juga permohonan untuk bisa dapatkan permohonan syarat utamanya harus lebih dulu memiliki ahli bahasa versi kita lah baik dengan kantor bahasa kemudian dengan teman-teman OPD. Kemudian kalau jadi konsultan punya Paruli nih. Paruli tadi mana? Depan. Kemudian harus kita ulangi kembali. Jadi kita coba beberapa catatan yang mungkin bisa di-share dengan Pak Agus selagi menerima dengan sertifikasi. Kalau saya kan hanya senang saja bagi belum bersumpah yang bisa mungkin ketika dasar aja yang bisa pelajari.
di sini Pak Agus tadi kan Pak Agus menyampaikan tentang glosari ya. Kita Iya, juga Pak. dapat eh, filenya mungkin nanti bisa bikin persetujuan kalau kita pelajari yang mudah nanti kita melihat data-data resmi. Kedua juga ada info tentang kata-kata atau kamus collocation itu namanya itu apa tuh Pak Agus? Yang isu, oh maksudnya yang untuk peraturan ya. Biasanya yang hierarkinya Pak kita lihat. Kalau misalkan isu itu di bawah undang-undang. Kalau di atas undang-undang kita pakai in-act. Karena awalnya peraturan ini kan kalau di luar ya act ya, undang-undang ya sebutnya ya. Act Ya, itu itu. untuk menetapkan undang-undang biasanya nambahkan kata kerja kan, Ya, menetapkan tambahin N gitu. Act Mas. gitu. Jadi enacted itu untuk undang-undang seperti ya undang-undang dan perpu ya biasanya di atas itu perpu. Kalau Ya, peraturan pemerintah sendiri kita pakai isu juga. boleh. Termasuk Nah, yang kata brace ya, brace-nya juga harus sesuai dengan yang di kamus ya. Brace-nya seperti arrive at, gitu kan. Ada beberapa kata kerja ditambah dengan preposition, seperti itu bagus ya. Tidak sembarangan ngasih preposition, harus melihat kamus yang bakunya. kalau preposition ya itu kan biasanya Brace, preposition tergantung ini Pak, kalau kita nyebutnya kolokasi sih kalau preposition tuh biasanya mengikuti ya. Biasanya fokus on gitu loh Pak. ya Kayak itu. in accordance Tidak with. sembarangan yang bakunya itu. Itu Ya. bagus. Kalau itu bisa dilihat di kamus ini Pak namanya. Ah, nah, kamus Kamus apa tuh? saya di web juga ada online Pak. Jadi tadi memprovide itu dari Oxford ya masalahnya. Oxford Online Collocation ini Pak nih. Location Kalau tadi di ya. chat aja ya, ya saya taruh di chat ya. Nih, seperti ini bisa mengakses dia ada pilihan eh, yang mengikuti dia tuh biasanya apa? Ya, Seperti tadi kan, misalkan fokus nih, kata fokus. Dia bisa berbentuk kata benda, kata kerja juga bisa. Nah, kata kerja ini biasanya ada preposisinya tuh Pak on atau ya itu upon, maksudnya bagus. upon. Nah, gitu. Bakunya itu. Karena Terus ini kan baku ya. seperti itu. Nonnya kalau mau dijadiin kata kerja dia pakai verb nih. Ini bisa kita lihat referensinya, preposisinya apa aja. Bisa upon juga upon atau on. Biasa on sih yang lebih Ya. apa common. Terus ini Pak Agus kita mau coba saran ke Pak Agus yang general tadi. General tadi ini saya coba menghilangkan kata yang tadi the diversity of characteristic and type of village. Kalau yang village kadang-kadang huruf besar, berarti F-nya juga harus besar itu. Saya mau ngikutin penulisannya ada correction dari Pak Agus harus besar, jadi village-nya juga besar. Tapi ada phrase what is tadi itu, Pak. What is itu saya coba hilangkan karena masuk ke uh, non phrase di sini atau relatif. Bolehkah kita menghilangkan what is langsung ke core? Or core, jadi what is-nya kita hilangkan reduce phrase. Itu bolehkah? Itu saya akan nanya juga dapat pembelajaran dari Pak. Yang di mana Pak? Yang 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 general itu Pak bisa awal-awal. di Kan ada kata paragraf berapa? Paragraf berapa? yang paragraf pertama, garis pertama yang general tadi penjelasan diversity of karakteristik tadi itu. Ini ya Pak. Oh iya, ini kan dilihat dari ini ya Pak. Main noun-nya ini kan noun utamanya ini diversity. Uh, Dia pakai bukan do tapi does. Dan ini kan biasanya talking about fact apa fakta ya. Fakta. betul. Jadi kalau Berarti, fakta biasa pakai yang apa namanya verb one yang kita berarti si bilang present. kata bagi dasarnya kembalinya ke diversity bukan ke karakteristik. Bukan. Yang Itu tunggal berarti. iya kan keragaman menjadi penghalang biasanya. Jadi Hmm, intinya yang ini yang diversity-nya. Kalau ya, ini ya. ini cuma kayak anak-anaknya induknya yang ini. Itu yang jelas kita tidak Nah, boleh menggunakan kata bantu di pasien harus di present tense gitu. Yang bagus ya. Jadi harus do atau das. Tidak boleh ada kata di iya. eh, Ah. di term gitu, di undang-undang. Nggak boleh pakai kata did. Itu Tergantung. nggak bagus. Tergantung juga sih Bu, Pak. Soalnya kalau yang general ini biasanya kayak narasi sih Pak.
Kalau narasi bisa disesuaikan dengan apa ya, pemberitaan atau ceritanya, ceritanya tentang masa lampau atau tidak. Oh, berarti Kalau tidak ini ya, mutlak ya, tidak kalau mutlak. kalau yang di ini ya Pak, di paragraf-paragraf ini ya, ini Ya, biasanya itu yang khawatir saya ada narasi. Heeh. kelaziman kita tidak boleh pakai di, harus pakai do atau das dalam undang-undang di Perda. Khawatir ada statement seperti itu kita ikuti. Terus yang tadi tuh saya ingin tahu tadi, bolehkah saya menghilangkan kata what is tadi Pak Agus yang di atas tadi. What is called by other names. Itu what is-nya kita hilangkan, kita reduce langsung ke core. Itu boleh tidak? Yang baris yang mana Pak? Ini What is yang what habis what ini what is called? ya what is itu kita hilangkan Mm-mm. karena masuk previous phrase itu boleh nggak apakah harus ada. Bisa, bisa. Ini tadi juga saya ada apa pertimbangan juga kalau mau atau with other names biasanya, bukan by with other name aja langsung boleh. Berarti what is boleh dihilangkan. Boleh Pak. Ini kan cuma kayak tambahan aja Tadi Pak. Kan. tadi itu Soalnya setelah koma ini kata ini biasanya uh, hmm, additional information aja. Inti ya, kalimat ini sebenarnya Pak. Sampai betul, betul. sini, Saya sampai cuma das. ada Iya. investasi aja biar dapat ilmu Uh, bagus dengan ada seperti ini sharingnya nih biar kita juga bisa mm, jelaskan ke Bapak dan Bapak mengenai pertanyaan mm, yang sudah diizinkan oleh Pak Agus. Menurut saya pengen dapat pembelajaran seperti itu. Sebetulnya kemarin juga kita udah kirim yang kata-kata customer itu udah diganti jadi ada. mm, Tapi di sini saya lihat tadi ada beberapa kata yang harus ada kata customary meskipun itu bagus berubah jadi adat yang mm, asli tadi saya lihat ada mm, mm. implementation of Sunda Wiwitan custom itu customnya itu diganti jadi adat atau tetap tanpa custom Es. Iya. dan religious tadi. Tapi Iya. bagaimana kalau harus ada kata customary seperti while customarily yang secara adat, ada kata-kata secara adat itu kan berarti tidak bisa Mm-mm. diganti. Nggak bisa ya itu emang nggak bisa. Tadi saya nggak hapus juga customer itu. Nah, itu berapa yang pengen saya dapatkan informasi dari Pak Agus. Ya. Bisa Tadi ya kalau ini kan hanya sebagai adverb atau kata keterangan ya Pak. Kalau ini emang nggak bisa adatly kan. Dan kalau yang ya, adat tadi sebelumnya itu kan itu entitas gitu Pak. ya, Entitasnya, jadi harus di nggak usah diterjemahin kalau kami karena yang tadi yang ketemu kata istilah mana ya, eh yang masyarakat adat lah pokoknya. ya, kita juga sudah terbiasa. Ah, masyarakat adat itu kan kalau diterjemahkan dan ini jenis ya, biasanya ya. Ya, itu juga asli itu. Harus Hmm, religious kan. Dan, iya. Coba kalau kita lihat di kamus ya, kalau saya pernah eh, diberitahu narasumber pernah nanya sih untuk indigenous ini adatnya itu kayak yang aborigin dari Australia gitu Pak. saya Itu negatif dan itu udah kayak disingkirkan atau udah tidak dianggap, udah mau dihilangkan gitu Pak. Takutnya seperti masyarakat itu gitu. Jadi makanya menghindari seperti yang negatif apa sense. ya, Jadi kita ganti dengan nggak usah diganti malah nggak usah diterjemahkan. Kita tetap pakai adat. ya, ya. Yang saya coba catat di sini Pak Agus lebih familiar kita akan biasakan Banten provinsi itu baiknya diganti dengan the province of Banten. Jadi kita biasakan jangan menulis Banten Ya, province ya, tapi the province of Banten pakai of di tengah-tengahnya. iya. Itu kita apa kita konsistenkan dengan Dan yang di atas, di batang tubuh ya ya, biasa yang di atas meskipun secara gramatikal itu boleh kan bagusnya boleh tapi boleh 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 Banten samakan Province aja boleh biar rapi itu aja. iya Pak makasih Pak Itu aja. Pak Agus nanti kita share kembali di makasih, makasih. siap Ya, makasih ya Bapak dan Ibu semua. Begitulah kira-kira interaksi-interaksi yang
interaksi-interaksi yang kita lakukan ketika kita memohon dilakukan alih bahasa. Walaupun kita dia bukan orang yang ngerti bahasa asing atau Inggris, tapi kita harus ada dalam kondisi katakanlah pengalih bahasa ini. Nah, kita harus mencari teman-teman yang katakanlah jago dalam bahasa Inggris dan kita hire mereka untuk menjadi bagian daripada tim untuk alih bahasa. Walaupun seluruhnya kembali kepada dirjen, karena yang resmi adalah di dirjen PP. Tapi setidaknya kita tidak ibaratnya kosong-kosong banget nih menyerahkan hasil yang versi internal. Apa internal itu adalah OPD. OPD itu adalah kita perangkat daerah. Jadi memang teman-teman di pengelola JDH mohon harus kreatif mencari siapa di lingkungan kita yang jago-jago dalam bahasa Inggris. Bisa juga waktu pertemuan kita di dinas kesehatan ya ada dari Pak Dirjen juga ada kesempatan bahasa kalau dia 10 lembar itu mereka bantu secara free. Nah itu kalau kantor bahasa. Tapi kalau sudah lebih dari 10 lembar katanya ada apa namanya resminya. Nah kalau dengan dirjen kementerian itu benar-benar free gitu. Jadi memang tidak pun yang dipungut. Jadi kita sekarang tinggal bagaimana supaya kita kreatif untuk regulasi di daerah kita masing-masing itu bisa diterjemahkan. Nah, barangkali ada nih masukan-masukan Bu Novi dan Pak Alus itu diskusi santai aja ya. Karena ini kan pengelola jadi ini masih bingung nih. Gimana sih caranya bisa dilakukan alih bahasa? Kalau Kota Tangerang kan udah, nah, provinsi juga udah yang kedua kali. Nah, teman-teman saya yang lain nih masih belum begitu boleh dibilang mudeng gitu ya. Harus apa dulu? Nah, mungkin teman-teman boleh bertanya nih ke ahli-ahli kita di kementerian. Ada yang mau disampaikan tadi? Kira-kira tadi saya membuka ruang adanya pola kerjasama. Kita bangun. Nanti provinsi akan membantu untuk saya menyebar tadi. Saya kegiatan pembahasan alih bahasa Perda Kabupaten Pandeglang. Provinsi akan melakukan kita undang saya kementeriannya. Sehingga ini bisa kita dorong teman-teman kita dalam 1 tahun. Jadi kita nggak usah kabupaten kota nggak usah terlalu pengen 5 bangsa dari tahun nggak usah. Yang penting merata dulu. Masing-masing kota mendapatkan pelayanan dari kementerian. Minimal satu lah. Kalau maksimal mungkin ya kita pikir karena yang lain meminta. Ya agak perlu ngerti kita juga. Ya banyak pasti seluruh kabupaten kota se-Indonesia plus ada nggak yang mau ditanyakan di buku kabak nih buku Novi Pak Agus kabak hukum Tangsel izin bertanya silakan buku kabak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Peraturan Perundang-undangan, Agus, Ibu Novi dan Bapak di Kabupaten Kota Provinsi Banten. Saya Ika, Kabak Hukum dari Kota Tangerang Selatan. Terkait dengan adanya fasilitasi penerbitan peraturan perundang-undangan, terus terang ini adalah yang baik dan saya terus terang di Tangsel ini kami belum punya belum ada peraturan perundang-undangan yang diterjemahkan dalam bahasa asing. Kemarin sempat kami terpikir akan bekerja sama dengan pihak swasta ya dalam artian adanya konsultan seperti itu karena tetapi di sini harus ada penganggaran. Nah dengan adanya keterbatasan anggaran tapi juga di sisi lain ada persyaratan yang ditentukan dalam ke sistem JDIH sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Hukum
Nah, ini adalah salah satu poin yang memang kita belum bisa memenuhi Pak Kabar dan juga Kabar yang Munawri. Nah, dengan adanya fasilitasi dari itu, terus terang kami menyambut baik, bahkan boleh dibilang kami yang nomor satu deh Pak, ikutan ini, begitu ya. Namun tadi kami sudah membaca memang Permen-Kumham 13/2018 ini pada persyaratan ya Pak ya, bahwa surat permohonan itu harus dibuat semacam konsep awal gitu ya Pak ya, konsep Ya, betul. awal yang oleh pihak Draftnya yang Pak. mungkin bukan penerjemah tersumpah ya, tapi artinya sebagai konsep awal saja dulu gitu ya Pak ya. Iya ada draftnya Pak. Sebagai ahli bahasa tadi di sini bahasa Indonesia yang dikategorikan. Nah, untuk bahasa ini berarti kita harus mencari atau kita membuat sendiri gitu ya terhadap konsep terjemahan ini. Berarti itu menjadi persyaratan yang saya pikir awalnya kita mengajukan daftar peraturan gitu. Terus ada salinan peraturan itu kita sampaikan gitu. Ternyata ini harus ada. Oke, itu yang dan yang kedua Pak, kepastian bahwa ini akan ada di fasilitasi apakah memang bisa dikoordinir lah gitu. Ini melalui provinsi nih Pak. Jadi artinya surat permohonan memang kita ajukan dari Sekda gitu ya pada Dirjen PP, namun kita tembuskan juga ke provinsi misalnya sebagai koordinir dari hasil rapat ini nih yang kita sepakati bahwa karena adanya pengalaman yang telah dilakukan oleh pihak provinsi, hingga provinsi akan menjadi koordinator yang terkait dengan proses penerjemahan atau fasilitasi penerjemahan peraturan perundang-undangan. Kalau memang ini menjadi satu kesepakatan, terus terang kami sangat senang. Kami akan melakukan salah satu permohonan. Nah, kami akan coba mengajukan nanti kami akan coba kesempatan ada bahasa berarti yang perlu dicari di kota ini adalah melakukan konsep awalnya, ya. Mungkin itu yang menjadi pertanyaan, menjadi konfirmasi atau juga pernyataan dari saya. Terima kasih. No, no. Ini kan yang pertama. Ya, barangkali supaya tidak apa namanya terlalu jauh ininya, saya silakan Pak Robi bisa nggak memberikan apa atau jawaban ya. Nanti yang lain boleh menyampaikan pertanyaan juga. Satu-satu dulu biar terjawab tuntas. Baik, Silakan Bu An. baik. Terima kasih Pak Asep. Izin, tadi kami agak terputus-putus mendengar pertanyaan atau saran dari Ibu Nangsel ya Bu ya. Baik, tetapi kami coba untuk menjawab saja. Yang pertama terkait untuk yang permohonan penerjemahan, memang sesuai dengan kondisi di kami Bapak dan Ibu, bahwa jumlah tenaga penerjemah pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sampai dengan saat ini baru 4 orang, di mana Mas Agus, Mbak Dewi, Bu Irma, dan Rohimah. Mbak Rohimah. Rohima ini sudah kami bagi tugasnya untuk mensupport semua KL dan tentunya dari surat permohonan Pemda. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, syarat yang kami minta memang di dalam permohonan penerjemahan peraturan perundangan yang dikirimkan kepada Ditjen Peraturan Perundang-undangan harus dilampirkan draft awal dalam bentuk matriks yang sudah ditranslate dalam bahasa Inggris. Di awalnya itu adalah matriks semula menjadi. Semulanya adalah bahasa Indonesia-nya, menjadinya bahasa Inggris. Kalau yang tadi kami tangkap Ibu, untuk yang nomor 1, untuk draft awal itu bisa mungkin Ibu transkripsikan saja. Kalau sekarang ini kan dengan adanya AI kita bisa menggunakan ChatGPT. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Nanti di dalam draft yang sudah dikirimkan kepada kami, teman-teman tenaga penerjemah ini yang nanti akan langsung mendampingi Bapak dan Ibu, yang akan mengkoreksi draft tersebut
menyesuaikan ke dalam bahasa peraturan perundang-undangan. Memang Bapak dan Ibu, untuk mentranslatekan sebuah peraturan itu bisa menggunakan tenaga penerjemah asing. Tetapi yang perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu, di dalam menerjemahkan sebuah peraturan oleh tenaga penerjemah asing itu tentu akan berbeda dengan bahasa hukum. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, melalui JDIH itu sudah ditetapkan bahwa untuk permohonan penerjemahan peraturan perundang-undangan itu melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Bapak dan Ibu. Nah, kemudian yang kedua, yang kalau saya tidak salah mendengar ya Bu ya, nanti mohon dikoreksi kembali. Untuk yang kedua tadi, kalau saya tidak salah, Ibu tadi bertanya untuk difasilitasi ya Bu ya. Tadi kalau saya tidak salah, di awal tadi Pak Asep juga sudah menyampaikan bahwa nanti semua permohonan itu kalau apa akan diakomodir oleh Pemprov. Pemprov Banten. Izin Ibu, ya apakah itu Ibu yang tadi yang Ibu tanyakan kepada kami? Izin Ibu, Ya, terima kasih. Iya, Pak. proses penerimaan oleh provinsi, jadi tembusannya ke provinsi. Jadi tetap persoalan apa? Langsung kepada direktur direktur kita, tapi teman-teman menyampaikan tadi ya. Izin Pak Asep, putus-putus kami nggak dengar. Izin Pak, izin. Izin Bu Novri, Ya, karena tadi kan mengingat keterbatasan penerjemahnya 4 orang dan juga peminatnya atau demand-nya juga banyak ya Bu ya dari seluruh pemerintah daerah, bisa juga baik pemerintah daerah maupun juga KL terkait KL ataupun di instansi pusat Bu ya. Jadi karena adanya demand yang tinggi, tapi kami juga adanya kewajiban persyaratan dari sisi JPIH, di mana ada satu atau beberapa peraturan perundang-undangan yang diterjemahkan dalam versi bahasa Inggris, sehingga kami kalau memang memungkinkan itu dalam satu tahun ada satu peraturan saja yang diterjemahkan dalam versi Inggris, dan ini bisa dikoordinir oleh misi itu kami sangat. Jadi artinya dalam forum ini disepakati misalnya Banten ada kuota 8 peraturan perundang-undangan gitu Bu, di mana atau 9 dengan satunya ada provinsi, 8-nya adalah punya kabupaten kota gitu. Karena di Banten ini ada 8 kabupaten kota Bu. Ya bisa difasilitasi oleh pihak kementerian itu bisa, bisa Bu ya. bisa, bisa. Maksud saya Bu. Terima kasih Bu. Itu ada kabar gembira nih buat teman-teman bagian hukum. Nanti saya skenario-nya untuk membuat yang awal itu kan perlu orang yang bisa, ya. Jadi kami itu Biro ini pengen membantu semua teman-teman wali kota. Bagaimana usulannya boleh ke provinsi kan dulu misalnya, nanti provinsi akan bikin kegiatannya, dengan mengundang narasumbernya, gitu loh. Sehingga kita sudah dari teman-teman nggak perlu lagi punya program membiayai, provinsi akan mengambil alih, membantu fasilitasi. Nanti udah jadi kita berkoordinasi dengan pusat, sehingga atau mau juga pada punya usaha yang nggak punya dana, ya udah, yang penting lihat dulu, karena kan di sini kan banyak sama-sama punya katakanlah kendala. Ya, kendala itu mari kita sama-sama pecahkan. Ya, provinsi pun bisa melaksanakan kegiatan. Nah, kayak gitu seperti ini saya juga undang siapa membantu kita, hingga nanti hasilnya pun tidak terlalu banyak koreksi dan memudahkan pekerjaan di. Ini saya rasa ini pertemuan setiap rapat harus ada hasil yang patut kita coba. Jadi kalau nggak dicoba, ya kapan lagi ya? Saya udah 2 tahun begini, yang maju kota Tangerang aja.
maju artinya maju yang bisa. Yang lain kelihatannya masih kayak masih ragu-ragu atau gimana. Yang mau nih, ada lagi nggak yang mau ditanyakan ke kementerian? Silakan. Pak sedikit nambah itu Pak. Izin Oh Pak. iya, harusnya kan. Terdengar tidak masuk ya. Jadi yang Permen Kumham yang Kumham ya Pak yang 13 2018 itu di tahun ini sedang kita bahas untuk revisinya bahkan pencabutan ya Pak. Ini yang mensyaratkan di pasal 5 itu kan kita sudah jelas ada salinan naskah di ayat 1 dan konsepnya ya. Di ayat 2-nya itu karena yang saya sampaikan bahwa eh, sampaikan itunya apa dasar atau draftnya itu dalam bentuk matrik. Nah, itu ntar akan dimuat di ayat 2 itu, Pak. Jadi konsep terjemahan peraturan perundang-undangan yang dimohonkan itu harus berupa matriks di permen permen yang kita apa kita buat di tahun ini sebagai dasar pencabutan itu di ayat 2-nya harus berupa matriks lagi gitu. Jadi nggak bisa terpisah-pisah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian yang tadi apa namanya dasar atau draftnya itu berasal dari mana dibuat itu karena kita untuk memfilterisasi Pak ya ada beberapa instansi Pemda ya terutama ya kayak ini Pak asal memasukkan permohonan itu draftnya atau konsepnya terjemahannya itu seperti kayak Google Translate sih boleh aja Pak cuma harus ada di editingnya atau ada di apa istilahnya disunting lagi gitu lupa kata-katanya atau kalimatnya gitu sehingga di permen yang akan kita apa buat ini sebagai perubahan Permen Kumham 13 2018 ini kita masukkan di ayatnya berikutnya di pasal masih pasal yang sama Pak jadi di pasal 5 ini kita banyak perubahan. Eh, Konsep terjemahan peraturan itu dimohonkan telah diterjemahkan oleh fungsional penerjemah dan atau kita dibunyikan redaksinya seperti itu yang memiliki keahlian di bidang bahasa Inggris gitu. Jadi mungkin ini yang dibuat kami biar Pemda-Pemda atau KL itu tidak hanya memasukkan terjemahannya seadanya gitu Pak, tapi sudah istilahnya sudah melalui verifikasi oleh ahli eh, minimal di sana kan ada fungsional penerjemah Pak di setiap KL dan Pemda. Mereka istilahnya sudah membaca atau memeriksa gitu sebelum masuk ke kami dan kalau tidak mempunyai di sini ada pilihan juga dan atau di pasal 3 di ayat 3-nya itu kita masukkan bunyinya yang memiliki keahlian di bidang bahasa Inggris. Mungkin ini sebagai disclaimer aja setiap Pemda atau Pemprov itu memasukkan eh, draft atau konsep terjemahannya itu sudah melalui mereka gitu loh. Jadi yang kami terima tidak terlalu banyak yang salah sehingga memudahkan ketika kami periksa dan memudahkan ketika kita rapat gitu Pak saat kita pembahasan itu tidak banyak perdebatan lagi dan sangat ya mungkin akan cepat juga prosesnya setelah melalui pembahasan kemudian kita mintakan paraf dan terakhir dapat tanda tangan Pak Dirjen sebagai terjemahan resmi. Itu sebagai filterisasi kami Pak, karena kemarin kami kewalahannya di peraturan yang banyak dikirim ke kami itu seadanya dan kayak kita mau periksa itu dari nol lagi gitu. Jadi biasanya sih kalau yang bahan atau draftnya itu sudah diperiksa oleh orang yang bisa minimal yang bahasa Inggris ya, itu akan memudahkan kami dalam pemeriksaan gitu. Jadi setidaknya satu peraturan itu nggak memakan berhari-hari. Kalau sudah diperiksa kami kan kami juga dapat melanjutkan di proses selanjutnya kayak pembahasan dan rapat itu. Dan di pasal 5 ini emang kita tekan kita ubah itu untuk pertama terkadang dalam pembuatan matriks itu kita mengalami kesulitan Pak. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu yang harus dikirimkan ke kami sebagai persyaratan
biasanya naskah Indonesianya itu kan eh, biasanya berupa PDF ya Pak. Kemudian di format atau di convert dijadikan Word dan itu sebagai bahan dasar pembuatan matriks Pak. Jadi terkadang membuat matriks itu kesulitannya di situ, dari PDF ke Word itu banyak kata-kata yang missing, terus ya istilahnya struktur itunya hancur lah bisa dibilang. Ketika kita mau membuat matrik itu jadi sulit gitu. Dan bahasa Inggrisnya juga, kalau bahasa Inggris mungkin dasarnya udah Word ya, karena barang baru dari terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris kemudian dituangkan apa, di MS Word ya, itu udah mudah dijadikan matriks. Sehingga dalam permohonan dari KL atau Pemda se, se selayaknya harus sudah berupa matriks Pak. Jadi kami dalam eh, apa yang menerima permohonan itu, kita nggak lama di pembuatan matriks. Kadang kita memerlukan beberapa anak magang yang di sini untuk membuatkan matriks. Kalau kami sendiri jujur saja sudah tidak terpegang itu. Kalau pembuatan matriks sendiri emang membutuhkan proses juga Pak, apalagi yang pasalnya banyak itu kan. PDF biasanya mereka ngasih PDF sih. Tahun-tahun yang lalu banyak yang ngasih PDF. Jadi yang dijadikan Word itu hancur, apalagi dimasukkan ke dalam bentuk matrik. Nah, itu mengalami kesulitan di sana gitu Pak. Jadi kita di pasal 5 ini insya Allah ya tahun tahun 2025 ini Bisa. disahkan. Nah, itu beberapa bocoran dari kami Pak. Jadi untuk ke depannya, agar ya itu draft awal atau konsepnya itu ya berupa matrik intinya, kemudian eh, sudah melalui verifikasi dari orang yang bisa bahasa Inggris atau yang ya kalau kami sih nyebutnya jabatan fungsional penerjemahnya harusnya ada ya setiap provinsi. Itu aja Pak, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Agus. Jadi, insya Allah kalau punya Pak Sofyan dan punya Pak Hafid ya, dia Mm-mm. juga sudah ini. Makanya saya ingin memkaryakan teman-teman penerjemah di Banten dengan tantangan baru dari Kabupaten Kota. Ya, berikutnya nih silakan. Ada waktu mudah-mudahan sebelum zuhur. Bu, ya silakan. Apa yang ingin ditanyakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari bagian hukum Kabupaten Pandeglang. Mohon izin, Pak. Alhamdulillah Pandeglang kemarin sudah eh, bisa memperterjemahkan Perlu ke Perda ya Pak. Tapi saya minta kerjasama dengan Pak Habib eh, di perpustakaan Provinsi Banten. Cuma saya kendalanya untuk mengajukan ke sana karena terkait dengan anggaran, apresiasi anggaran itu kita nggak ada perjalanan dinas ke sana ya Bu. Bagaimana caranya supaya apakah hanya melalui surat atau seperti tadi Bapak Asep, Pak Kabat, saya sangat setuju sekali. Misalnya kita di sini dulu ke Provinsi Banten dulu, dikumpulkan ya Pak ya. Kemudian nanti kita bareng-bareng mengajukannya ke pusat. Nah, tadinya saya sempat ini juga dengan adanya sosialisasi ini, berarti apa yang ingin saya tanyakan sudah bisa terjawab. Mudah-mudahan karena ditransfer secara Google kan kayak ini ya, kalau dengan adanya penerjemah di provinsi mungkin itu lebih baik lagi, tidak menyulitkan di pusatnya yang sudah eh, terstruktur gitu ya penerjemahnya. Itu aja Pak. Mudah-mudahan nanti dari provinsi bisa membantu kami kabupaten kota untuk lebih mempush ya untuk bisa berlanjut ke pusat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, ini tanpa sepengetahuan Birokum juga sebenarnya teman-teman boleh tuh langsung dengan OPD Provinsi Banten tadi kayak tadi bilang. Karena mereka
orang-orangnya welcome loh untuk membantu penerjemahan ini. Justru saya ingin supaya ini tersistematis, terorganisir, dan anggaplah ada semacam kegiatan sehingga teman-teman itu tidak sekedar ilmuannya yang mereka berikan untuk kita, tapi minimal di kegiatan jadi hapus bantu itu memang ada semacam perhatian khusus lah. Untuk kita bisa di bareng-bareng ya grupnya. Jadi kalau yang sekarang sudah ada di sana lewat email juga boleh Bu. Iya, nggak perlu perjalanan dinas. Saya juga nih belum nyampe ke sana. Yang belum nyampe ke kementerian nih. Ya nanti mau masuk Pak. Jadi disampaikan aja ke sana, mudah-mudahan dia bisa dibantu. Tidak ada istilah dorong-mendorong di sini, Mbak ya, Bu. Tapi ya siapa yang duluan, siapa yang usulannya sudah lengkap, teman-teman di Dirjen pasti bantu. Ya kalau emang nanti ada dorongan, ya kita makanya dorongannya adalah kayak di sekarang ada direktoratnya, ya mungkin kita bisa MOU tadi sehingga ada komitmen bersama dari level lebih tinggi. Ya. Jadi saya ingin membangunnya ke sana, dan kita sama-sama punya peraturan yang nah, gimana nih? Masih ada yang mau disampaikan ke teman-teman pusat? Kalau udah cukup karena saya ingin apa 11 ya waktunya sholat itu kita bisa uh, selesai rapat-rapat gitu ya. Cukup, Pak. Ya nanti mohon izin saya boleh share Pak Taufik kepada teman-teman contoh surat permohonan dan semacamnya. Karena di sini masih bertanya-tanya di mana sih contoh surat permohonannya tadi kan yang disampaikan Menteri. Nah, sebelum Menkumnya 13 ini berubah, harus ada aktivitas dari katakanlah tenaga fungsional bahasa di daerah. Jadi mumpung belum jadi nih regulasi barunya, ya, iya nggak apa-apa. Intinya di dalam kesempatan ini saya merasa bahwa itu ternyata harus saling melengkapi, ya saling membutuhkan. Ini Pak Arul ini ahli bahasa juga di sini. Uh, Walaupun belum memiliki sertifikat, tapi beliau punya lembaga lembaga apa namanya bahasa khusus sehingga timnya juga banyak Pak. Jadi kita membuka ruang itu secara cuma-cuma ya. Kan? Jadi kalau saya sistem itu cuma-cuma berarti tidak ada tanda kutip apapun. Yang penting teman-teman sepakat untuk dibantu. Nanti soal kita dengan ya nanti properti bisa mengadakan rapat seperti ini untuk teman-teman. Tapi judulnya adalah pembinaan. Nanti outputnya adalah punya teman-teman. Karena itu jadi bagian dari bagaimana frekuensi pembinaan dilakukan oleh provinsi. Jadi kalau misalnya provinsi rajin pembinaan dan output jelas, itu juga akan menjadi signifikan merubah terhadap evidence yang dimiliki teman-teman pada akhir. Jadi bukan cuma rakor, kan cara tentang yang umum-umum, tapi juga secara praktek ada output yang jelas dan ini sangat membantu baik untuk kita selaku pembina di tingkat provinsi maupun untuk teman-teman di pusat juga setidaknya yang tidak melulu harus yang berat-berat yang kita sodorkan, tapi juga yang sudah ringan, sudah banyak verifikasi. Mungkin begitu ya. Sudah ada azan, Bu dan Pak Agus. Saya rasa kita cukup dalam pembahasan ini ya tidak ada kesimpulan ataupun lainnya. Nah, yang pasti di sini mengapresiasi ya yang tahan keberadaan kegiatan ini dan kita akan menindaklanjutinya dan kegiatan yang lebih kontinu lagi. Yang mudah-mudahan seperti itu. Ya nanti pembinaannya tidak hanya PPHN yang turun, tapi juga Dirjen PP juga turun. Jadi kita kolaborasi kapan waktunya PPHN, kapan waktunya Dirjen PP. Mungkin itu saja saya seizin pimpinan. Ini mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dalam pertemuan ini.
kita aturkan terima kasih Bu Novi, Pak Agus sudah mau hadir dan membantu kami di sini. Mudah-mudahan ini suatu perkenalan buat pengelola Jadian Sebanten. Inilah kami Bapak dan Ibu, kami sering kumpul untuk membahasnya, tidak pernah ngomongin tentang peribahasa. Ya biasanya bagaimana mewujudkan evidence dalam jadi hal. Jadi kita sekarang lebih pada evidence apa yang dibutuhkan oleh kita. Kelemahan kita tuh diantaranya adalah kabupaten kota belum mengajukan permohonan ahli bahasa. Kita ambil tema ini, kalau yang lainnya integrasi udah, kemudian bagaimana mengikuti semua yang diminta dalam setiap penilaian udah, yang belum adalah ini mengintegrasikan kabupaten kota supaya mau memohon untuk ahli bahasa dan provinsi bersedia untuk membantu di awal. Ya itu ya, depan itu ya, mohon jadi catatan dan terima kasih atas seluruhnya yang hadir. Mohon maaf satu. Kita tutup aja dengan doa Bapak Majelis. Subhanallah kita sebelum mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novi, Pak Agus. Nanti kami soal ke sana ya. Silakan. Siapa? Dan Makasih, Pak. harus Siap, sudah siap. ya, Mas Edi Bu bisa